Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Maya Putri, NIM saya 2522314. Di sini saya mau ngejelasin tentang hukum pidana pertemuan pertama. Jadi di sini ada pengertian hukum pidana. Menurut Majaltno, hukum pidana adalah sebagaimana daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi slide selanjutnya ini ada tujuan hukum. Tujuan hukum itu dibagi menjadi 3, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian. Selanjutnya di sini ada KUHP dibagi menjadi 3 buku, yaitu buku 1 tentang aturan umum pasal 103 KUHP, buku kedua tentang tindak pidana kejahatan pasal 104 488 KUHP, buku ketiga tentang tindak pidana pelanggaran pasal 489 569 KUHP. Jadi di slide selanjutnya ini ada dasar berlakunya KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang pada menyatakan intinya bahwa sebelum mengadakan pembentukan undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang. Pasal kedua, aturan peralihan undang-undang 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut undang-undang ini. Di sini ada fungsi hukum pidana. Fungsi hukum secara umum yakni untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan tercela. Jadi di slide selanjutnya di sini ada asas legalitas. Asas yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak bisa diancam dengan hukuman pidana selama belum ada peraturan yang mengaturnya. Asas ini diatur pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Syarat dari berlakunya asas ini ada 3, yaitu 1. Harus ada peraturan tertulis sebelumnya, 2. Tidak boleh ada analogi, 3. Tidak berlakunya surut. Sini selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. Secara ringkas, unsur-unsur tindak pidana adalah 1. Adanya subjek, 2. Adanya unsur kesalahan, 3. Ada perbuatan bersifat melawan hukum, keempat, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang perundang-undangan yang terhadap yang melanggarnya diancam pidana, kelima itu dalam suatu waktu, tempat, keadaan, dan tertentu. Di slide selanjutnya di sini ada sifat hukum pidana. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik masyarakat umum apabila 1. Mengatur hubungan kepentingan negara atau masyarakat dengan perorangan, kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorangan, ketiga, penuntutan seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorang atau yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara atau penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Di slide selanjutnya di sini ada asas teritorial. Asas teritorial ini menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhkan sanksi pidana, sehingga KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Di sini ada asas nasional aktif. Asas yang menitik keberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Asas ini diatur dalam pasal 5, 6, dan 7 KUHP. Selanjutnya di sini ada asas nasional pasif. Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara jika Indonesia berlaku terhadap perbuatan-perbuatan dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Asas ini tercantum di dalam pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 KUHP. Selanjutnya di sini ada asas universal. Asas universal, perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Contohnya itu ada pemalsuan mata uang tertentu dan tindak pidana terorisme. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 4 KUHP. Di sini ada kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 8 Undang-Undang 1 tahun 2023 yang berbunyi 1. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ketiga, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak di kategori 3. Di slide selanjutnya di sini ada lecus delicti. Lecus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Tiga teori yang membahas mengenai lecus delicti itu: 1. Teori perbuatan material,
2 teori alat, 3 teori akibat. Oke, selanjutnya di sini ada delik culpa. Delik culpa atau kealapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang melakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, pasal 359 dan 360 KUHP. Selanjutnya di sini ada delik delus. Delik delus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Contohnya itu ada di pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya di sini ada delik formil. Delik formil adalah delik yang menitik keberatan pada tata cara atau perbuatan suatu delik. Contohnya tuh ada di pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Delik material, delik ini menitikberatkan pada akibat dari suatu delik. Contohnya itu pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 378 tentang penipuan, pasal 178 KUHP tentang pembakaran. Jadi di sini ada macam-macam pidana. Pidana pokok yaitu contohnya mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Di sini ada pidana tambahan yaitu perampasan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Di sini ada pembuktian locus, bertujuan untuk menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili pelaku delik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan teori-teori locus, yaitu 1 teori pembuatan jasmani, 2 teori bekerjanya alat, ketiga teorinya akibat. Sebenarnya sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu dibagi menjadi 2, yaitu sifat hukum formil. Sifat melawan hukum tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang ada. Kedua itu sifat hukum material, yaitu melawan hukum bertentangan dengan keyakinan masyarakat yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada pengertian kausalitas. Pengertian kausalitas di dalam hukum pidana, kausalitas itu sendiri merupakan ajaran tentang sebab akibat yang berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindakan pidananya yang dilakukan dengan sengaja, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan atau culpa dengan akibat. Selanjutnya itu di sini ada hubungan kausalitas. Jadi teori hubungan kausalitas itu ada 2, yaitu teori condition sine qua non teori ini menyatakan semua sebab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk ditimbulkan akibatnya. Teori adekuat kejadian adalah syarat yang ada pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal dapat atau mampu menimbulkan akibat kejadian tersebut. Soalnya di sini ada teori kausalitas. Itu teori von Bury menyatakan bahwa faktor penyebab adalah semua faktor yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang lain. Yang kedua ini ada teori von Kres dengan teori keseimbangan atau Claude teori menyatakan bahwa dari semua syarat-syarat yang ada tersebut dicari yang sepadan dan selayaknya. Ketiganya ada teori kepastian, mengajarkan bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifat menimbulkan akibat, mana yang kualitatif menurut sifatnya penting untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya di sini ada teori tujuan pemindanaan. Teori retributif bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan bertugas dapat dinyatakan gagal bila penderitanya tidak disarankan oleh pidana. Kedua itu ada teori Derech. Perbedaan dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka Derech memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekadar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Prinsip penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum yakni bahwa 1. Tidak boleh dijatuhkan 2 pidana pokok secara kumulatif. Kedua, pidana pokok bersifat imperatif atau keharusan, sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif atau pilihan. Ketiga, pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Keempat, pidana tambahan bersifat aksesoris, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama pidana pokok.
Oke, selanjutnya di sini ada perbuatan berlanjut atau pasal 64 KUHP. Seseorang yang pada kenyataan melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dengan yang lain saling berhubungan erat, karena berangkat dari suatu kejahatan sehingga perbuatan pidana itu secara hukum dianggap berlanjut, atau perbuatan secara berulang yang timbul dalam satu niat atau kehendak. Oke, di sini lanjut. Jadi ada macam-macam culpa atau kealpaan. Satu, kealpaan yang disadari atau culpa lata. Kedua, kealpaan yang tidak disadari atau culpa lepis. Oke, jadi di sini ada syarat perbuatan berlanjut, yaitu ada 3. 1, seseorang melakukan beberapa perbuatan. 2, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ketiga, antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipegang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sekian penjelasan dari saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.